Hidup tanpa perintah. Pemain sepak bola yang 11 orang itu sama kedudukannya, sama-sama pemain dari 1 ke 11-an. Yang berbeda hanyalah fungsinya. Ada yang sebagai kapten, ada yang sebagai penyerang, penjaga gawang, dan lain-lain. Yang satu tidaklah lebih hebat dari yang lain hanya karena fungsinya. Kehebatannya terletak pada sejauh mana dia bisa mengoptimalkan peranannya. Bila bola tendangan lawan ke gawang tidak pernah mampu membobolnya, maka dia adalah penjaga gawang yang hebat. Tangan kanan juga tidak lebih mulia dari tangan kiri. Meskipun tangan kiri hanya digunakan untuk menjalankan peran yang dianggap jijik, ini semata pembagian peranan. Masing-masing berperan sebagaimana yang dikehendaki, sesuai skenario. Sama seperti pemain sandiwara, masing-masing menjalankan peranan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh sutradara. Sesama pemain tidak boleh saling perintah, nanti menjadi kacau balau. Setiap pemain harus bermain sungguh-sungguh sesuai dengan skenario dan arahan sutradara. Dalam dunia hewan itu hal yang biasa. Dalam dunia lebah atau tawon, ada yang menjadi ratu, tentara penjaga sarang, dan ada yang menjadi pencari makanan. Semua bekerja sesuai dengan peranan yang diembannya. Semua berjalan normal, semua berjalan sesuai dengan fungsi hidupnya. Pada masyarakat manusia pun ada skenario untuk hidup di bumi ini. Setiap orang dilahirkan sebagai khalifah, wakilnya di bumi. Dalam bahasa hadis, masing-masing orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya sebagai pemimpin di bumi ini. Ya, masing-masing sebagai wakilnya atau pemimpin di bumi. Masing-masing akan mendapat nilai sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab yang dipikul dan keunggulan dalam menjalankan kepemimpinannya. Di luar fungsi dan besar kecilnya tugas, manusia sama kedudukannya, sama-sama sebagai hamba Tuhan, sama-sama sebagai mayat. Dengan kata lain, sama-sama hidup di alam kematian. Artinya, sama-sama antri untuk menuju hidup sejati. Karena itu, manusia tidak boleh menyombongkan diri, tidak perlu merasa lebih berkuasa daripada orang lain. Seorang raja tak perlu merasa berkuasa terhadap rakyatnya. Raja atau rakyat cuma peranan di alam kubur ini. Jika semua orang menyadari peranannya masing-masing, maka tidak ada saling perintah di antara manusia. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan perintah. Loh, apa dapat berjalan suatu pemerintahan jika tidak ada perintah terhadap rakyatnya? Sungguh bisa. Tak ada alasan pemerintah tidak bisa bekerja bila tanpa perintah. Negara-negara maju sekarang ini sedang berjalan menuju pemerintahan tanpa perintah. Karena itu, mereka terus-menerus mengurangi perintah. Hidup di alam modern bukanlah hidup di bawah perintah. Hidup di hari kiamat, di zaman kebangkitan, bukanlah hidup di bawah komando. Tidak ada lagi saling memerintah dalam kebangkitan. Semua orang bekerja sesuai dengan rencana dan deskripsi kerja yang diterima. Setiap orang terpanggil untuk memenuhi kodrat dan irodatnya. Tak ada kewenangan bagi seseorang untuk memerintah yang lain. Loh, apa saudara hendak mengajarkan pelajaran untuk menolak perintah? Apa tidak menjadi rusak suatu negara tanpa mengeluarkan perintah? Memangnya kita ini mendapat mandat untuk memerintah orang. Mari kita baca dengan seksama ayat ini. Sesungguhnya Robmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode. Dan Dia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam kepada siang dan siang kepada malam. Masing-masing mengikutinya dengan cepat. Matahari, rembulan, dan bintang-bintang semuanya patuh pada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu adalah hak Allah. Maha berkah Allah, Tuhan semesta alam.
Yang pertama kali kita perlu sadari adalah langit dan bumi ini kreasi Allah, Sang Maha Pribadi. Alam semesta ini hasil dari rasa cipta karsanya Allah, dan Dia bersemayam, bertahta di aras. Pada setiap ciptaannya ada arasnya. Loh, aras Tuhan di dalam badan wadah ini adalah otak yang terletak di kepala ini. Ya, di dalam otaklah semua aktivitas organ-organ tubuh dikoordinasikan. Jadi jelas bahwa otak tidak memerintah organ-organ tubuh untuk bekerja. Siapa yang memerintah organ-organ itu bekerja? Tentunya Tuhan. Fungsi otak hanyalah mengkoordinasi, bukan membawahkan, bukan pula memberi komando. Setiap organ telah mengerti tugasnya. Otak cuma menyelaraskan kerja organ-organ itu. Nah, baik otak maupun organ-organ tubuh lainnya, semuanya patuh kepada Rob yang Maha Esa, yang Sang Maha Pribadi, Allah Sang Pencipta. Semua organ tubuh sebenarnya sama-sama melayani Tuhan, mematuhi perintahnya, memberikan layanan sesuai dengan kehendaknya. Matahari, rembulan, dan semua bintang pada melayani Tuhan sesuai dengan fungsi yang diembannya. Loh, kok manusia yang ditugasi sebagai wakilnya malah merasa lebih berkuasa daripada yang memberi mandat? Semua manusia adalah wakilnya. Bagaimana mungkin antar wakil saling memerintah? Dari mana hak memerintah itu didapat atau diperoleh? Perhatikanlah ujung ayat yang sudah disampaikan tadi. Mencipta dan memerintah itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Kalau kita mau jujur memeriksa Al-Quran, maka kita tidak akan mendapati perintah dari seseorang kepada orang lainnya. Nabi dan Rasul pun, ketika beliau-beliau ini masih hidup, tidak pernah memerintah umatnya. Bahkan apa yang disebut amar ma'ruf nahi munkar bukanlah merupakan perintah dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok orang lainnya. Amar ma'ruf merupakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan untuk hidup yang benar. Pemerintah bekerja untuk menyediakan sarana bagi terwujudnya amar ma'ruf. Bila Nabi dan Rasulnya itu tidak punya hak untuk memerintah umatnya, lalu untuk apa mereka itu diturunkan kepada umat manusia? Nabi, Rasul, utusan, atau apapun namanya diutus ke dunia ini untuk mengajar manusia, untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia agar manusia dapat menemukan jalan hidupnya yang benar. Meski ada Rasul atau Nabi yang menjadi raja atau kepala negara, tapi mereka tidak bertindak sebagai pemerintah atau untuk menguasai manusia. Engkau bukanlah orang yang menguasai atau memaksa mereka. Tak ada hak bagi manusia untuk memerintah yang lain. Manusia hidup setara. Setiap orang bekerja sesuai dengan fungsi dan posisinya. Memerintah atau memaksa orang lain sebenarnya bersaing dengan Tuhan. Apa artinya? Jika sombong, sekecil apapun disebut syirik. Apalagi memerintah atau memaksa. Wajar bila Syekh Siti Jenar mempertanyakan mengapa seseorang memerintah orang lain.